Tadi coba Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita insya Allah akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi penyebar kedamaian, Nabi pembawa keselamatan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk perintah untuk menyebarkan kedamaian sebagai tafsir nilai netralitas dalam misi rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kali ini adalah umat penebar kedamaian, tafsir nilai netralitas dalam misi rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallahu yad'u ila daris salam. Artinya adalah, dan Allah menyeru manusia menuju darus salam, menuju negeri keselamatan. Para ahli tafsir menyebut bahwa dakwah di sini, mengajak di sini, menyeru di sini artinya adalah menekankan. Allah menekankan, Allah memanggil, Allah menginginkan dengan keinginan yang sangat lembut dan terus-menerus agar manusia ini menuju kepada daris salam, tempat keselamatan. Para ahli tafsir menyebut makna daris salam ini, yang pertama adalah as-salamah minal afat, keselamatan dari berbagai masalah-masalah. Al-aman minal khawf, keselamatan dari rasa takut. At-tuma'ninah al-qalbiyah, ketentraman hati. Al-fawz bil jannah, dan juga keberhasilan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya manusia ini menurut para ahli tafsir ini luar biasa diajak
diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu thariq al-hidayah. Manusia diajak kepada jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan yang menuju Allah. Yang kedua, manusia diajak untuk kepada manhaj as-salam, kepada arah kedamaian, arah keselamatan. Manusia diajak kepada mujtama ar-rahmah, masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Manusia diajak kepada al-Islam karisalatin islamiyah, Islam sebagai risalah yang tumbuh. Dan manusia ini diajak kepada al-jannah kaghayatil kubra, surga sebagai tujuan yang maha besar. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya yang diinginkan Allah kepada kita. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus syahadat? Kenapa kita harus zakat dan lain sebagainya? Itu semua tiada lain adalah ajakan Allah agar kita masuk ke dalam Darussalam, sebuah negeri penuh dengan kedamaian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah netralitas sebagai nilai Qur'ani dalam isi kemanusiaan. Netralitas dalam perspektif Al-Quran adalah menjaga keadilan dalam seluruh interaksi sosial, politik, dan global. Jadi kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak berlebih-lebihan, agar kita ini tidak terlalu condong ke kanan, betul-betul dalam posisi yang netral dalam menilai apapun. Meskipun sesuatu itu kelihatan hebat, kita nilai tengah-tengah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi dibacakan dalam mukadimah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Jangan sampai kebencian suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi netralitas bukan berarti pasif, tetapi tegas berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan tanpa dikuasai oleh sentimen golongan. Ini saat ini sedang dalam bencana saudara-saudara kita, ini memang betul-betul butuh netralitas. Kita tidak melihat siapa mereka, golongan apa, apalagi sebagai pemimpin. Betul-betul dimanapun terjadi bencana itu harus diperlakukan sama. Ini ujian bagi kita. Yang kedua, Rasulullah sebagai teladan perdamaian dan diplomasi netral. Rasulullah adalah figur puncak dalam menjaga perdamaian dan netralitas demi kemaslahatan umat. Ingat, Rasulullah pernah menyampaikan, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah, seandainya yang mencuri ini adalah Fatimah, saya sudah potong tangannya. Ini yang susah dilakukan di zaman sekarang. Memang anak, kadang-kadang keluarga itu adalah ujian. Seringkali kita sulit untuk netral kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang dibiarkan saja meskipun kadang-kadang melenceng, didukung walaupun salah, dibiarkan walaupun tidak melaksanakan kewajiban. Maka Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah mereka yang orang-orang Islam itu selamat
dari lisan dan tangannya, dari lisan dan kekuasaannya, dari lisan dan kebijakannya, dari lisan dan tingkah lakunya. Inilah ujian bagi seorang muslim, karena di dalam etika perdamaian itu adalah siapapun yang menjadi bagian dari rahmatan lil alamin harus menjadi sumber keselamatan, bukan sebagai sumber ancaman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita meniru Rasulullah bagaimana dalam memimpin, ini memang terlalu jauh, sangat jauh. Mungkin kita hanya bisa sangat kecil, sebagian kecil saja. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah netralitas sebagai pilar moderasi Islam. Konsep wasatiyah adalah kerangka teologis netralitas umat Islam dalam interaksi global. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang moderat. Umat yang moderat ini tidak ekstrim, tidak partisan, membabi buta. Muslim itu tidak ada, kalau dia muslim yang benar, tidak ada yang menjadi corong-corong yang membabi buta, salah benar didukung atau salah benar dilawan. Karena muslim, orang mukmin ini posisinya wasatiyah, berada di tengah-tengah. Jadi tidak berbasis orang. Kalau berbasis orang, berbasis tokoh, pasti ada salahnya. Tetapi muslim yang benar itu adalah dia mendukung kebenaran, dia menolak segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjadi umat yang keempat adalah menjadi umat penebar damai di era global. Di era global ini butuh umat yang berusaha membangun dialog, berusaha memediasi, dan berusaha untuk melaksanakan solidaritas lintas batas. Maka dalam satu hadis luar biasa Rasulullah SAW bersabda, "Absyus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam ini tadi maknanya banyak, ada kedamaian, ada keselamatan, ada ketentraman. Maka sebagai umat Islam, alhamdulillah banyak di antara kita sudah berupaya untuk membantu saudara-saudara kita untuk menyebarkan salam. Islam itu tugasnya menyebarkan salam, bahkan kepada mereka yang belum Islam sekalipun. Itulah keagungan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ya nasyrul khair sir wabdul mahabbatan fal alam at-tam'an yarju minka qatratan. Wahai penyebar kebaikan, teruslah berjalan dan tebarkan cintamu. Dunia yang dahaga ini menanti setetes kasih darimu. Qul sauta silmin idzat doghain azlamat fan nuru yabqa wa in ta'alat fid duja fitnatak. Jadilah suara perdamaian, suara keindahan, suara keselamatan ketika kebencian menggelap. Seringkali adanya bencana misalnya, bukannya membantu malah mengumpat. Minimal sebagai muslim kita mendoakan, sebab cahaya tetap abadi meski fitnah meninggi dalam kegelapan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi rahmatan lil alamin, untuk terus menjadi muslim yang penuh dengan
netralitas, penuh dengan cinta damai, penuh dengan cinta yang menciptakan kebahagiaan, keselamatan, bantuan dan lain-lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bilisani ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asa'a bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabatil qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa wasi'hum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidallatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.